Karena itu saya nasihatkan secara umum, kalau dapat seorang guru salafi di atas manhaj salaf, dia tidak suka bicara-bicara tentang pemerintah, dia tidak suka masuk ke dalam politik, bukan orang yang gemar bergaul dengan ahlul bidah, itu nggak ada masalah, belajar dari. Tapi kalau ada bicara masuk dari banyaknya terjadi hal itu di tengah para penuntut ilmu. Sebabnya itu satu saja. Sebabnya tidak punya taksil ilmi yang benar. Kalau dia tahu cara menuntut ilmu, cara belajar, itu tidak akan bermasalah hal yang. Dia tahu ilmu yang dia pelajari itu apa yang harus dia tuntut. Jika dia ada guru yang mengajarinya dan dia salafi, dia bisa mengambil ilmu itu, dikadari. Tapi memang ada hal-hal tertentu, kesalahan-kesalahan pada sebagian orang. Penuntut ilmu baru itu kadang nggak peka, nggak ngerti. Karena itu saya nasihatkan secara umum, kalau dapat seorang guru salafi di atas manhaj salaf, dia tidak suka bicara-bicara tentang pemerintah, dia tidak suka masuk ke dalam politik, bukan orang yang gemar bergaul dengan ahlul bidah, itu nggak ada masalah, belajar dari. Tapi kalau ada bicara masuk dari pembicaraan di sudut politik, senang bicara terkait dengan pemerintah, ikut di urusan-urusan bukan urusannya, ini hal-hal alamat tidak bagus untuk penuntut ilmu. Nah, itu saya ingatkan ya, karena saya lihat banyak penuntut ilmu itu terpalingkan, akhirnya menjadi pelacak berita, menjadi politikus, menjadi ini gara-gara ketemu dengan guru-guru yang memasukkannya ke dalam hal yang seperti itu. Nah, ini tidak cocok ya bagi seorang penuntut ilmu. Ini dari fitnah di masa sekarang. Karena itu kalau dapat seorang guru yang lurus akidah, lurusan akidah itu harus dilihat pada gurunya sendiri. Ya kalau gurunya ini populer, terkenal, tapi tidak ada dia mengajarkan satupun dari buku akidah salaf sampai selesai, tidak ada daurah mengajarkan buku-buku akidah, alamat tidak bagus pada. Walaupun dia menganggap dirinya salafi, salafi itu tidak seperti itu metodenya. Salafi itu jelas pendekatannya di dalam mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, guru ini harus bangun manhajnya sesuai dengan jalan as-salaf. Pada segala hal sesuai dengan jalan as-salaf. Dia tidak masuk ke dalam urusan-urusan yang menyelisihi jalan as-salaf. Kemudian yang ketiga, guru ini memang penasihat bagi umat. Ingin orang itu baik, ingin orang yang belajar itu berhasil, ingin setiap penuntut ilmu itu masuk ke dalam surga bebas dari api neraka. Itu guru yang bagus. Kemudian syarat yang keempat, guru ini harus menguasai ilmu yang diajar. Dan tentunya di atas empat ini harus diperiksa guru itu belajar dari mana, asal usul gurunya. Ilmu yang dia pelajari itu dari konsekuensinya. Kalau dia mengajarkan ilmu, itu harus dilihat ilmu itu dia terima dari siapa. Jangan sampai dia baca sendiri saja. Nah, hal-hal yang seperti ini untuk penuntut ilmu baru tidak bisa mereka bedakan. Nah, itu saya bilang tadi, kalau seorang penuntut ilmu itu tahu taksil ilmi, cara belajar yang benar, maka dia tidak akan pusing dengan hal. Dia ngerti kalau belajar ini caranya belajar. Mulai dari kitab ini, belajar dari buku ini. Dia tahu cara belajar. Tapi kalau dia belajar dia tidak mengerti apa yang dia akan pelajari, itu artinya dia belum siap menjadi seorang penuntut ilmu. Orang penuntut ilmu itu dia tahu apa yang akan dia pelajari.